Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati official beriman, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut cerita, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Abu Nawas, menantu Tuhan. Malam itu kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan ngantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. "Iya, tentu saja, tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini," kata lelaki tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun." Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab laki-laki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. "Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sudah sampai, silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu," ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, "Ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas," pinta lelaki tersebut. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi," balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total. Intinya, hati kita harus selalu terikat dengan masjid, agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat fi dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas, obat segala penyakit. Dikisahkan ada seorang Arab Badui mempunyai unta yang sangat ia sayangi. Suatu hari untanya tersebut menderita penyakit gatal-gatal. Setiap malam si unta merintih menahan rasa sakit. Melihat hal itu, orang Baduy merasa kasihan. Ia pun bertanya pada kawan-kawannya, obat apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta miliknya? Dari sekian banyak jawaban yang ia terima, rata-rata menyarankan mengolesnya dengan minyak jarak. Akhirnya, orang Baduy pergi ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Sesampainya di kota, ia teringat dengan sosok Abu Nawas. "Bukankah di kota ini ada ulama sufi yang bernama Abu Nawas? Lebih baik aku minta petunjuk sama beliau," pikir orang Baduy itu. Setelah bertanya kepada para warga, orang Baduy pun mendapatkan alamat Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, orang Baduy langsung berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah ia di sana dan menemui Abu Nawas.
"Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya orang Baduy. "Iya benar, kamu siapa dan ada keperluan apa?" tanya balik Abu Nawas. "Saya orang Baduy, tujuan saya datang kemari untuk minta keberkahan Tuan," jawab orang Baduy. Ia pun lalu menceritakan tentang untanya yang tengah menderita penyakit gatal. "Kawan-kawan saya menyuruhku mengoleksinya dengan minyak jarak untuk menyembuhkannya, tapi saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolong Tuan kasihanilah dan doakan unta saya, dan berkahilah dia agar ia sembuh dari penyakitnya," pinta orang Baduy. "Saran dari kawan-kawanmu itu benar, manfaat obat jarak bisa menyembuhkan penyakit gatal," jelas Abu Nawas. "Tapi saya kurang yakin Tuan, saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolonglah Tuan doakan unta saya supaya sembuh," pinta orang Baduy. Sesaat Abu Nawas dibuatnya bingung, mana mungkin hanya dengan doa bisa sembuh. "Butuh obat bila ingin menyembuhkan penyakit," kata Abu Nawas dalam hati. Tapi karena tidak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas selalu berkata, "Kamu tetap harus memberi obat jarak dan bawalah ke sini. Nanti obat tersebut akan saya kasih doa. Insya Allah untamu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi bila doa saja tidak ada pengaruhnya," tutur Abu Nawas. Orang Baduy tersebut segera membeli obat dan diberikannya kepada Abu Nawas. Setelah obatnya dibacakan doa, ia pun membawanya pulang. Beberapa hari kemudian ketika ia rutin mengoleskannya dengan minyak jarak, akhirnya unta miliknya sembuh kembali. Betapa bahagianya orang Baduy itu. Tidak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur. Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya bisa menyembuhkan unta saya hanya melalui sarana obat jarak, kata orang Baduy memuji Abu Nawas. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud rasa terima kasihnya. "Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim," kata Abu Nawas menasihati. Dari kisah di atas mengandung hikmah, bila ada seseorang yang percaya dengan doamu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka tolonglah jangan menolaknya. Meskipun kau tak yakin dengan dirimu sendiri, bacakan doa sebisamu, meskipun hanya dengan bacaan bismillah. Karena keyakinan orang yang minta tolong padamu itulah sugesti terbesar yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari hal itu. Seperti halnya dengan Abu Nawas, ia menolak pemberian uang karena ia menyadari bahwa yang menyebabkan sembuh bukan karena doanya yang mujarab, tapi karena sugesti orang Baduy terhadapnya. Intinya, keyakinan kepada Allah SWT akan bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan bisa terhindar dari segala macam mara bahaya atas izin Allah SWT. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah SWT. Semoga kita selalu bisa menjaga keyakinan hakiki kepada Allah SWT, sehingga kita selamat dunia akhirat atas ridho dan rahmat Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas menyembuhkan tamu yang buta. Dikisahkan kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih jadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tidak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius dalam keseharian. Di dalam rumah saja Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun sudah berulang kali mengucap salam, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir, apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas.
Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya kosong seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya membuat Abu Nawas cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak, bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya, dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas selalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," kata Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasihati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala dan ia tidak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Abu Nawas dan topi saktinya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang sangat kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit bin bakhil. Beda dengan Abu Nawas meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara seperti itu," ucap Abu Nawas. "Tapi yang penting kaya Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu? Meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan," balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas. Tidak seperti kamu, miskin dan tidak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku melihat kilauannya saja sudah cukup Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai sendiri?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar, kamu bukan saja pelit tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun, walau bagaimanapun Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk membalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa kamu tidak salah Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi.
Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar, lalu aku membelikan dia rumput. Jawab tetangganya. Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran? Sudahlah, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ini uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas. Dengan senang hati tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli topi baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu dan akan ia ambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan topi barunya. Melihat hal itu tetangganya yang bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Indah sekali topimu Abu Nawas, berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini topi keramat warisan dari leluhurku, tapi tidak bisa dinilai dengan harga, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ngada Abu Nawas? Balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya yang terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai, sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, ini keledai untukmu, silahkan dibawa. Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas topi dan menggosoknya. Baik, sudah lunas, kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan topinya dan si penjual buah langsung mengatakan, baik sudah lunas. Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok topi, si penjual burung langsung berkata, baik sudah lunas. Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib, gumam tetangganya. Hei Abu Nawas, jualah topimu kepadaku, pinta tetangganya. Tidak mungkin, ini topi warisan. Saya tidak berani menjualnya, sahut Abu Nawas. Saya beli dengan harga 2.000 dinar Abu Nawas, kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya, kata Abu Nawas berpura-pura. Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku, desak tetangganya. Baiklah kalau kau memaksa, jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Esok harinya si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. Kamu telah menipuku Abu Nawas? Menipumu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok topi ini berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo kembalikan dan ini topimu. Topi ini tidak bisa bikin gratis saat belanja, ucap tetangganya. Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini topi warisan leluhurku. Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat, kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Seperti keledai bodoh. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah semuanya beres, ia pun segera berangkat menuju majelis tempat ia mengajar. Setibanya di sana, ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis, menunggu kedatangan dirinya. Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai. Saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh yang ingin bertemu dengannya. Terpaksa Abu Nawas pun menghentikan kegiatan mengajarnya untuk beberapa saat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, saya tinggal dulu sebentar. Ada tamu dari jauh, teruskan belajar kalian, jangan ada yang berisik.
kata Abu Nawas mewanti-wanti. Kemudian ia meninggalkan majelis untuk menemui tamunya. Tidak berapa lama setelah Abu Nawas pergi, suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar menjadi gaduh oleh ulah para murid-muridnya yang bercanda. Namanya saja anak-anak, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain di dalam majelis. Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas sangat terganggu, apalagi ia sedang ada tamu dari jauh. Abu Nawas pun segera mendatangi majelis untuk menasihati anak-anak didiknya. Mengetahui gurunya akan datang, mereka langsung pura-pura terdiam. Ada yang pura-pura baca buku, ada pula yang pura-pura sedang menghafal pelajaran. Abu Nawas selalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya. Kalian ditinggal sebentar saja bukannya belajar malah bikin gaduh, kata Abu Nawas. Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak jadi hening seketika. Mereka semua menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Abu Nawas. Apakah kalian ingin seperti keledai yang bodoh? Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silakan maju ke depan dan berdiri. Hardik Abu Nawas. Semua murid-muridnya terdiam. Mereka menatap satu sama lain seolah saling menyalahkan. Sudah, tidak perlu saling menyalahkan. Saya tanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silakan maju ke depan dan berdiri. Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Makanya, belajar yang tekun, jangan banyak bermain. Ucap Abu Nawas menasihati. Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba dari arah pojok, ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran. Kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh? Tanya Abu Nawas. Saya tidak mau, Tuan Guru, jawab si murid. Kalau tidak mau, kenapa kamu maju ke depan dan berdiri? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi Tuan Guru kan bilang orang yang berdiri di depan seperti keledai yang bodoh. Sedangkan yang saya lihat hanya Tuan Guru yang berdiri di depan. Saya tidak tega melihat Tuan Guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani Tuan Guru, kata si murid dengan polosnya. Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari bahwa pilihan kata-kata yang diucapkannya malah kembali kepada dirinya sendiri. Ternyata pilihan kata-kataku salah, pikir Abu Nawas menyadari kekeliruannya. Abu Nawas, perampok berhijrah. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang dan jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial. Terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apalagi ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok. Gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya. Sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang, tapi aku takut. Karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam, dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar tidak ada yang bisa selamat saat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu, kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan Hamid mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan.
Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Di saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya. Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan. Ia berjalan menuju gubuk tersebut. "Hai kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emasnya, Abu Nawas selalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tak lama kemudian tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena mereka ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan selamat dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk, tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipin emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling dari kejauhan, si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua kelompok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan Tuan," kata ketua kelompok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku. Saat aku hargai kepercayaan orang asing itu, aku yakin Allah menghargai kepercayaanku padanya." Mendengar hal itu barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertaubat. Seburuk dan sebejat-bejatnya manusia, apabila ia bertaubat kepada Allah, insya Allah, Allah akan menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat.